Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Klasifikasi potensi seseorang. Suara wanita yang tak terduga itu begitu lembut hingga memberikan perasaan yang memilukan. Di bawah kelembutan ini, Xiao Yan merasa sedikit linglung meski memiliki kekuatan mental. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengikuti sumber suara itu dan menatap ke dalam tenda. Dalam bayang-bayang tenda, seorang wanita berpakaian hijau berdiri dengan cantik sambil menyeringai. Senyuman di wajah cantiknya hangat dan matanya melihat sekeliling dengan cepat. Kelembutan dalam tatapannya seperti air jernih yang mengalir dengan tenang, menyebabkan orang menjadi mabuk oleh kelembutan khusus wanita itu. Wanita itu tampak jauh lebih tua dari Xiao Yu dan yang lainnya. Posturnya yang besar dan indah, membocorkan keindahan dewasa yang dibentuk oleh tahun-tahun. Keindahan alami semacam ini jauh melampaui apa yang dimiliki Xiao Yu dan gadis-gadis yang belum dewasa ini. Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke wanita itu. Meskipun penampilan wanita ini sedikit lebih rendah dari Sun Er dan Xiao Yu, watak lembutnya yang asli adalah sesuatu yang membuat Xiao Yan kagum. Wanita di seberang selembut air, menunjukkan lambang kelembutan. Sejak wanita ini muncul, Xiao Yan menyadari bahwa tatapan beberapa siswa laki-laki di tenda diam-diam menjadi penuh gairah. Tatapan yang mereka berikan padanya juga mengandung sentimen yang tidak bisa dijelaskan. Setelah menemukan fenomena ini, Xiao Yan segera menggelengkan kepalanya dengan tenang. Tampaknya orang-orang ini menyukai wanita itu, yang bukan sesuatu yang mengejutkan. Laki-laki yang lebih muda biasanya menyukai wanita yang lebih dewasa dari mereka. Ini sepertinya disebut memiliki preferensi untuk wanita dewasa. Guru Ruolin, Yu Er sangat merindukanmu. Melihat wanita lembut yang muncul di tenda, Xiao Yu langsung berteriak karena terkejut. Setelah itu, dia menerkam ke depan dan dengan senyuman, memeluk erat pinggang yang tampak montok tapi tidak gemuk itu. Hei, Yu Er, apa kau menikmati cuti? Wanita lembut yang disebut Guru Ruolin sambil tersenyum berkata sambil memeluk Xiao Yu. Tidak buruk. Dengan senyum manis, Xiao Yu menggigit telinga mengajar Ruolin dan bercanda dengan lembut, guru menjadi lebih lembut dan lembut. Jika ini terus berlanjut, siapapun yang menarik perhatian guru di masa depan akan benar-benar terjebak oleh kelembutan ini. Kemerahan dangkal muncul di wajahnya saat Guru Ruolin menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah memanjakan Xiao Yu dengan menepuk kepalanya, dia tiba-tiba menghadapi Xiao Yan dan yang lainnya dan mengangkat dagunya. Dengan suara lembutnya, dia berkata, apakah ini orang-orang yang kamu bawa? Sepertinya mereka cukup bagus. Haha, tentu saja. Dengan bangga mengangkat dadanya, Xiao Yu memiringkan kepalanya dan menatap tajam ke arah Luo Bu dan mengeluh dengan lembut, orang itu menjadi semakin sombong. Siapa yang menyuruhmu dengan sengaja memprovokasi dia? Anda harus tahu perasaannya untuk Anda. Setelah bertingkah begitu intim dengan pria lain di depan matanya, akan menjadi aneh jika dia tidak menemukan alasan untuk mempersulit. Kata Guru Ruolin tanpa daya. Itu hanya akan meningkatkan ketidaksukaanku padanya. Xiao Yu meringkuk bibirnya dan berkata. Menggelengkan kepalanya, Ruolin melepaskan Xiao Yu. Dia perlahan berjalan ke depan dan berbicara dengan senyuman kepada 10 lebih siswa di bawah terik matahari, murid-murid yang terkasih, masuklah. Mendengarnya membuka mulut untuk berbicara, para siswa baru yang berkeringat di bawah terik matahari langsung dipenuhi dengan kebahagiaan. Mereka segera bangkit dan memasuki keteduhan tenda dengan sikap kuyu.
Harus dikatakan bahwa meskipun metode melemahkan semangat siswa baru ini sedikit tanpa ampun, itu efektif. Paling tidak, arogansi mahasiswa baru yang masuk ke dalam tenda sudah jauh berkurang dibandingkan saat pertama kali datang. Mereka semua mundur di bawah bayang-bayang tenda, mata mereka terus-menerus menjelajahi seluruh bagian dalam tenda. Menyapu senyum yang dipenuhi dengan kelembutan pada semua orang, Guru Ruoning akhirnya mengarahkan pandangannya ke wajah Xiaoyan. Dia tersenyum dan berkata dengan lembut, Luo Bu tidak memiliki niat jahat. Sebelumnya, dia hanya sedikit marah jadi tindakannya sedikit sembrono. Tolong jangan salahkan dia. Haha, guru pasti bercanda. Saya orang yang baik hati. Mengapa saya harus menyalahkan senior Luo Bu? Xiaoyan mengusap kepalanya dan, malu-malu, tersenyum. Mendengar ini, sebagian besar orang di tenda memutar mata dan tertawa terbahak-bahak. Apakah orang ini tidak merasa bahwa mengucapkan kata-kata ini setelah dengan kasar menjatuhkan seorang senior itu sedikit olok-olok? Setelah menatap pria muda yang tersenyum di depannya, Guru Ruoning mengedipkan bulu matanya yang panjang. Dia memiliki firasat bahwa setelah bertahun-tahun menjadi guru, dia akhirnya bertemu dengan seorang siswa yang akan membuatnya sangat sakit kepala. Setelah membiarkan imajinasinya menjadi liar, Guru Ruolin menggelengkan kepalanya dan memerintahkan dua siswa laki-laki untuk membawa Gela yang pingsan. Dia menundukkan kepalanya dan mengamati luka Gela. Segera, dia mengatupkan alisnya dan menatap Xiaoyan yang tidak bersalah dengan kecaman. Diserang oleh kekuatan penuh tatapannya, Xiaoyan merasakan bagian dalam tubuhnya bergetar. Sudut mulutnya retak tapi dia tidak teralihkan. Setelah berpikir sejenak dengan cemberut, Guru Ruoning mengulurkan tangan putih bersihnya dan langsung menyentuh ringan tangan Gela di bawah tatapan iri para siswa laki-laki. Energi lembab biru pucat dipandu oleh tangannya saat memasuki tubuh Gela, membantu menenangkan Do Qi yang tidak teratur di tubuhnya dan menyembuhkan beberapa luka yang disebabkan oleh Xiaoyan. Di antara klasifikasi Do Qi yang berbeda, jenis air Do Qi adalah jenis yang paling lembut. Dengan tidak adanya obat penyembuh, jenis air Do Qi adalah pilihan yang paling cocok untuk membantu mengobati luka. Oleh karena itu, praktisi Do Qi tipe air juga biasa dikenal sebagai obat penyembuhan keliling. Dalam banyak kelompok tentara bayaran, seseorang yang memiliki teknik Qi elemen air adalah suatu keharusan. Lagi pula, ketika sesama anggota terluka parah, hanya Do Qi jenis air atau kayu yang dapat membantu anggota tersebut mendapatkan waktu yang cukup untuk menyembuhkan. Di bawah kehangatan Do Qi Guru Ruoning, Gela yang tidak sadar dengan cepat bangun dengan erangan. Membuka matanya dan melihat Guru Ruoning yang tersenyum di sampingnya, mata mantan dipenuhi dengan keracunan dan penyembahan. Seketika, dia dengan malu bangun. Matanya menyapu Xiaoyan dan dia dengan pengecut menyembunyikan matanya. Apa kamu baik-baik saja? Melepaskan kepalanya, Ruolin bertanya dengan lembut. Terima kasih guru. Gela dengan penuh syukur menganggukkan kepalanya. Senang mengetahui bahwa kamu baik-baik saja. Sambil tersenyum, Guru Ruolin berbalik dan dengan elegan duduk di kursi ketua. Dengan senyuman penuh, dia menyaksikan para siswa baru berkumpul di tenda. Dia menjabat tangan putihnya dan sebuah cincin di jarinya berkedip-kedip sementara gulungan hijau yang terbuat dari kulit kambing dan pena muncul di tangannya. Mengangkat matanya, Guru Ruolin tersenyum dengan sikap malas. Para siswa yang terhormat, selamat telah lulus ujian. Sekarang, Anda dapat dianggap telah memasuki Akademi Jianan. Karena sekolah perlu membagi siswa sesuai dengan potensi mereka, saya perlu mengetahui kekuatan Anda saat ini. 8 Duan Qi akan menjadi milik kelas F dalam hal potensi. Ini adalah persyaratan minimum untuk masuk Akademi Jianan.
9 Duanqi akan menjadi milik kelas E dalam hal potensi. Bintang 1 Douze, kelas D, bintang 2 Douze, kelas C. Melanjutkan dengan cara ini, kelas tertinggi adalah kelas S bagi mereka yang merupakan bintang 5 Douze. Tentu saja, ini terbatas pada mereka yang lebih muda dari 20. Hehe. Selama lebih dari 1 dekade, Akademi Jianan hanya melihat satu siswa yang memiliki potensi kelas S. Sekarang penyihir kecil itu sangat luar biasa di akademi. Menutupi bibir merahnya dan tertawa lembut, bulu mata tinggi dan ramping Ruolin berkedip ringan. Aku tidak terlalu berharap bisa bertemu seseorang di kelas yang sama dengan penyihir kecil, tapi jika aku bisa mendapatkannya di kelas B atau C, aku akan puas. Berbicara tentang hal ini, Ruolin diam-diam menyapu Xiao Yan dan Sun Er. Dari persepsinya, dari semua yang ada di tenda, hanya 2 orang ini yang memberinya perasaan yang tidak terduga. Dia memperkirakan bahwa kekuatan mereka berdua tidak akan lebih rendah dari kelas C. Dia bukan satu-satunya yang menebak. Semua orang di tenda yang telah menyaksikan Xiao Yan beraksi juga menebak-nebak dalam hati mereka. Di kelas apa potensi dari orang yang tampaknya tidak normal ini? Baik. Mulai. Mulai dari kiri, laporkan nama, tingkat dan usia Douqi Anda. Tangan kosong Ruolin memegang kuas tinta dan tersenyum lembut. Melihat pendaftaran akan segera dimulai, Xiao Yu dan yang lainnya di tenda dipenuhi dengan minat dan duduk di salah satu sudut. Heh, Yu-er, berapa level Xiao Yan dari klanmu? Beberapa siswa perempuan cantik yang meremas dengan Xiao Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Mendengar ini, Xiao Yu menyempitkan alisnya dan terdiam beberapa saat. Dia belum pernah melihat Xiao Yan menguji douqinya. Oleh karena itu, dia tidak berani mengatakan terlalu banyak, setidaknya dia menyebabkan Xiao Yan malu jika dia membuat kesalahan. Xiao Yu saat ini, tanpa alasan yang jelas, anehnya mulai berpikir untuk Xiao Yan. Jika itu di masa lalu, dia kemungkinan akan lebih bahagia karena rasa malu yang dihadapi Xiao Yan. Setelah beberapa ragu, Xiao Yu memberikan jawaban yang agak konservatif. Saya pikir dia harus bisa mencapai kelas C atau B. Wow, itu sudah cukup bagus. Dia dapat dianggap di antara yang lebih berbakat yang memasuki Akademi Jianan. Saat potensi kita dievaluasi saat itu, yang terbaik hanyalah kelas D. Mendengar ini, beberapa siswi berkata dengan tatapan iri. Xiao Yu tersenyum ringan tetapi tidak melanjutkan berbicara. Pandangannya terfokus pada evaluasi yang sudah dimulai di tengah tenda. Hei Yan, Duanqi tahap ke-9, 20 tahun. Pemuda berkulit agak hitam yang duduk di sudut paling kiri mengumumkan informasinya dengan wajah agak merah. Sambil tersenyum dan menganggukkan kepalanya, Guru Ruolin dengan cepat mencatat informasi siswa tersebut. Bibir merahnya terbuka, kelas E. Lin Dun, 8 Duanqi, 19 tahun. Kelas F. Keli, 9 Duanqi, 17 tahun. Kelas E. Pada saat yang sama semua orang bergiliran untuk melaporkan informasi mereka, beberapa siswa baru yang baru saja lulus ujian kadang-kadang masuk ke dalam tenda. Setelah mereka diperingatkan dengan tegas oleh para senior, mereka dengan cepat dan patuh berdiri di belakang antrian dan menunggu untuk melaporkan informasi mereka. Di antara 20 orang aneh yang telah melaporkan informasi mereka, kebanyakan dari mereka lebih lemah dari Douze. Secara alami, ada beberapa siswa baru yang awalnya memiliki 9 Duanqi tetapi diturunkan menjadi 8 Duanqi setelah gagal menjadi Douze. Sebelum giliran Xiao Yan, yang paling menonjol dalam kelompok itu adalah bintang Douze berusia 17 tahun. Menurut perhitungan potensinya, ini hanya kelas D. Meski hanya ini, itu memberi Ruolin kebahagiaan.
Lagi pula, selama 17 tahun mencapai bintang 1 Douze berarti dia memiliki potensi. Setelah siswa baru di depan Xiao yang selesai melaporkan informasinya, semua tatapan di tenda segera terfokus pada pemuda yang akan tertidur karena penantian yang lama. Xiao Yan Gege, giliranmu. Melihat mata kabur Xiao Yan di sampingnya, Sun Er tak berdaya mencoba membangunkannya. Oh! Xiao Yan, yang baru saja bangun, dengan cepat mengusap air liur yang tidak ada dari mulutnya. Tatapannya beralih ke depan hanya untuk menemukan guru cantik Ruolin tersenyum lebar padanya. Dengan senyum canggung, Xiao Yan membalik tangannya dan memperlihatkan gigi putih bersihnya. Aku tidak bisa dibandingkan dengan penyihir kecil yang guru sebutkan. Setelah menghitung semuanya dan menimbang diriku berulang kali, sepertinya aku hampir tidak bisa dihitung sebagai kelas A. Kata-kata penyesalan Xiao Yan nyaris tidak keluar dari mulutnya saat tenda yang penuh dengan bisikan tiba-tiba menjadi sunyi. Di satu sudut, wajah Luo Bu bergetar. Dia tidak menyangka pemuda berusia 16 atau 17 tahun ini benar-benar akan memiliki kekuatan yang sama dengannya. Selain Luo Bu, wajah Gela sedikit memutih. Wajahnya penuh kepahitan. Tidak heran dia kalah telak. Orang ini adalah serigala berbulu domba. Yuer, kamu. Bukankah kamu mengatakan bahwa dia paling banyak hanya kelas C atau B? Mengapa itu melompat ke kelas A? Selama setiap perekrutan Akademi Jianan, tidak akan ada lebih dari 100 siswa yang memiliki potensi kelas A. Beberapa siswa perempuan bergumam saat mereka menatap Xiao Yan dengan mulut terbuka. Menatap wajah lembut pemuda itu dengan seksama, Xiao Yu tak berdaya menghela nafas dan bergumam, bagaimana saya tahu bahwa orang ini menjadi lebih abnormal? Kelas. Ruolin mengedipkan bulu mata panjang dengan heran. Sesaat kemudian, dia tersenyum cerah. Sepertinya aku telah menemukan harta karun, itu benar. Bertingkah seperti seorang wanita muda, Guru Ruoning dengan cakap mengedipkan matanya. Keindahan ini menyebabkan beberapa pria di tenda membelalak. Xiao Yan mengusap hidungnya saat Sun Er di sampingnya tiba-tiba tertawa sedikit. Xiao Yan Gege, kamu telah menciptakan sensasi sekali lagi. Cih, aku tahu kamu lebih kuat dariku. Saya khawatir kelas S harus menjadi milik Anda. Xiao Yan memutar matanya dan membentak. Lalu haruskah aku memberikan informasi palsu? Pada saat semua orang belum pulih dari keterkejutan mereka, Sun Er menarik pakaian Xiao Yan dan diam-diam bertanya. Laporkan saja kekuatanmu yang sebenarnya. Apakah kamu pikir aku akan cemburu padamu? Memberi tahu Akademi beberapa potensi Anda akan baik untuk perkembangan masa depan Anda. Tentu saja, Anda mungkin tidak peduli tentang semua ini. Xiao Yan mengangkat bahu dan tersenyum. Sun Er mengerutkan bibirnya dan menganggukkan kepala kecilnya saat dia berkata dengan penuh cinta, kalau begitu aku akan mendengarkan Xiao Yan Gege. Saat dia berbicara, dia maju selangkah. Suara wanita muda yang gesit dan bergerak bergema di seluruh tenda. Xiao Sun Er, bintang 6 Douze. Umur, 16. Di kursi pemimpin, Ruolin, yang baru saja mengangkat penanya untuk mencatat informasi merasa tangannya menegang. Wajah lembutnya akhirnya menampakkan ekspresi heran. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.